Salam, selamat pagi. Nama saya Sugiono. Saya asli dilahirkan di Tengger. Saya penduduk asli dan keluarga saya juga asli Tengger ini. Saya akan mengungkap kembali perihal saya dulu perkenalan dengan Bapak Oscar Sumilat sebagai kepala sekolah saya. Kisaran waktu saya masuk di SMP itu sekitar 87. Itu saya masuk di SMP. Ketika itu Pak Oscar membuka SMP di Morerejo itu bukan gedung, itu masih pinjam rumah lama punya dulu lurah kepala desa dulu. Itu kita masih bergabung dengan hewan waktu kita belajar itu. Jadi kita di depan, hewan di belakang gitu. Waktu itu ada tim guru juga yang ada beberapa mungkin saat ini masih ada. Itu Pak Hadi Prayitno, Bapak Usman yang almarhum, kemudian Pak Maramba, kemudian ada Pak Agus Salim, ada Bu Musrini, ada Bapak Hadi, waktu itu ada Pak Sutaji, ada Pak Jarwo, dan beberapa tim guru yang lain. Kemudian saya bergabung sebagai siswa SMP Pak Itani di gedung yang bocor ini, rumah ini itu campur dengan ayam, sapi, dan kambing itu di belakang. Setiap hari kita dipertemukan dengan suasana itu. Kemudian saya kenal dengan seorang yang namanya Bapak Oscar Sumilat itu. Nah, kami dibimbing dari memperkenalkan ada renungan pagi, kemudian dia belajar mengajari saya dengan bermain gitar dan seterusnya sampai saya bisa mengikuti setiap hari itu di renungan pagi. Yang saya ingat pada saat itu ketika di generasi saya itu cuma 2 orang. Yang satu Bapak Hari itu yang sekarang juga ada di Morerejo. Yang satunya lagi saya itu, dan yang nyusul lagi kemudian satu orang Pak Anang itu yang ada di kandang Sari itu. Nah, dari ketiga anak ini puji Tuhan itu bisa sampai selesai. Nah, tetapi berjalannya waktu dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu Bapak Oscar Sumilat pernah dipanggil oleh Dinas Pendidikan karena tidak standar, mestinya siswanya itu di atas 10, itu hanya 3 orang, itu tidak standar dan harus ditutup SMP Baik Tani itu karena siswanya cuma 3. Nah, kemudian kita juga mengalami teror karena ada pekabaran Injil dan seterusnya pada saat itu. Bukan hanya SMP tapi Injil yang disampaikan itu, penduduk Morerejo itu sangat anti sekali dengan SMP kita. Akhirnya sempat untuk ditutup itu. Kemudian tahun yang ketiga waktu saya udah duduk di kelas 3 itu dipindah. Itu rumahnya yang namanya Pak Sugi. Ada juga Pak Sugi itu di bawahnya pendopo. Itu pun sama di situ. Kasusnya 1 bulan kemudian itu ada pembakaran sekolahan waktu itu, dan didemo oleh banyak orang harus ditutup. Tetapi yang namanya Bapak Oscar Sumilat dia terus antusias untuk membangun terus, dan dia pantang mundur. Tetap ada renungan pagi, tetap ada pembelajaran seperti biasanya. Sampai pada akhirnya tibalah ada ujian akhir sekolah. Kami diboyong langsung ke Tosari untuk bergabung ujiannya di sana. Nah, pada saat itulah kami sampai berhasil dari 3 orang ini 100% semuanya lulus pada saat itu.
Nah, dari generasi saya yang ketiga orang itu, generasi berikutnya, siswa barunya itu baru ada pendaftaran sekitar 21. Dari 21 itu utuh sampai lulus. Muncul lagi generasi-generasi, akhirnya banyak sampai muncullah pembangunan-pembangunan yang di cover oleh PT Kasin Malang, itu oleh siapa tuh, Bapak Paul, ya Bapak Paul yang punya perusahaan PT Kasin itu mengcover Pak Itani. Nah, dari hasil itu akhirnya saya setiap hari baik diajar oleh pembelajaran secara formal, saya juga boleh mendapatkan satu karya Tuhan melalui hambanya Bapak Oskar Sumilat. Akhirnya saya mengenal Tuhan melalui Injil yang disampaikan setiap hari itu. Nah, saya dibaptis ketika saya masih kelas 2, kalau nggak salah itu kelas 2. Itu saya dibaptis di sungai, di Kletak itu ya, di sungai itu yang masih segar, oleh Bapak Oskar Sumilat. Waktu itu ada saya yang dibaptis, ada kakak saya, ada Bapak Arno yang sekarang udah jadi pendeta itu, dan beberapa teman di sana. Dari pembaptisan itu akhirnya karya Tuhan memberikan satu talenta ke saya. Kemudian saya bergabung setelah lulus itu, saya bergabung menjadi tata usahanya di Pak Itani. Sekitar 1 tahun kemudian saya ditarik untuk sebagai tenaga pengajar sambil saya belajar di luar. Nah, dari tenaga pengajar itu untuk 1 tahun pertama saya masih di tata usahanya. Kemudian tahun keduanya saya dipanggil untuk menjadi tenaga pengajar. Waktu itu saya masih ingat saya mengajar